Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB17. Kali ini gue akan berbagi bagaimana sih cara membuat buku non-fiksi. Jadi sebelumnya gue udah ngebahas sedikit atau berbagi sedikit bagaimana sih cara membuat buku fiksi. Yang belum nonton videonya gue taruh di pojok kanan atas. Lewat nih kartunya nih. Gitu. Nah, sekarang ada sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Biasanya gue nggak pakai papan tulis, tapi sekarang gue pakai. Cara membuat buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu banyak ya kategorinya, banyak genrenya. Ada yang namanya buku ilmu pengetahuan, entah itu kayak buku-buku lu sekolah, buku-buku di sekolah, buku-buku kayak kuliah, ada juga buku referensi, dan yang lain-lain. Jadi jenis buku non-fiksi itu ada banyak ya. Barangkali teman-teman yang nonton video ini udah tahu nih, kira-kira jenis buku non-fiksi apa yang akan dibuat nantinya. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, gua akan mau mengenalkan ini dia, buku non-fiksi gua, yang berjudul Untuk Para Pelajar Seumur Hidup. Ini buku kedua gua, berjumlah 117 halaman. Buku ini gue tulis di tahun 2018 dan juga diterbitkan di tahun yang sama. Di website Deppublish, penerbitnya, ini termasuk buku referensi. Tapi kalau gue mengkategorikannya ini sebagai buku semi-referensi mungkin ya. Hampir ke referensi. Karena buku ini memuat tentang bacotan, kritikan, komentar, dan segalanya lah tentang pendidikan terkhusus di Indonesia. Buat yang mau tahu lebih banyak tentang buku ini, gua taruh link resensi bukunya beserta link penjualan dari website Depublish-nya di kolom deskripsi. Jadi silakan dicek ya. Oke, kita lanjut saja di cara membuat buku non-fiksi. Sama seperti di video sebelumnya, yaitu cara membuat buku fiksi. Hal yang pertama kalian lakukan atau pikirkan adalah menentukan tema. Tema apa nih yang mau dibikin oleh kalian? Tema kan banyak ya, misalkan tentang pendidikan, atau tentang perjalanan, atau tentang biografi, atau yang lain-lain lah. Tentuin temanya dulu aja. Lo mau ngomongin apa di buku lo itu? Habis itu, habis menentukan tema, kedua adalah tentukan genrenya atau jenis buku. Ya, yang gue tadi udah singgung di depan ya. Kalau genre atau genre gitu ya, dari buku non-fiksi ada cukup banyak. Tentuin dulu genrenya apa atau jenis bukunya deh. Kita ngomongin gak usah genre. Jenis bukunya apa? Misalkan lu tadi temanya tentang pendidikan, jenis bukunya mau apa nih? Buku referensi kah? Atau buku tentang ilmu pengetahuan yang di sekolah kah? Misalkan lu seorang guru gitu ya, yang mau membuat buku tentang bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD misalkan. Ya tentuin dulu temanya apa. Misalkan temanya tadi buku tentang bahasa Indonesia. Jenis bukunya adalah buku ajar. Nah, buku tentang ilmu pengetahuan itu namanya buku ajar ya teman-teman. Buku ajar. Terus habis tema, terus tentukan genre atau jenis bukunya. Habis itu tulis. Apalagi kalau bukan ditulis. Bagaimana sih cara menulisnya? Sama. Pakai outline. Outline-nya udah gue pernah share juga di video sebelumnya tentang buku fiksi. Jadi teman-teman bisa cek bagaimana sih cara pakai outline-nya. Outline buku fiksi dan outline buku non-fiksi itu nggak jauh beda ya. Cuma memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Di dalam buku fiksi itu tidak mengharuskan lu untuk membuat catatan kaki atau daftar pustaka gitu. Atau referensi dari buku lain atau dari hal-hal lain gitu. Itu nggak harus. Tapi kalau di buku non-fiksi, biasanya lu harus membuat daftar pustakanya atau catatan kakinya. Oke, di sini gue akan
nunjukin daftar pustaka dari buku ini untuk para pelajar seumur hidup itu ya. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, seperti itu ya, mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi, buku ini gue tulis sebelum gue kuliah. Jadi, gue kuliah di bulan Agustus 2018 mulainya tuh. Tapi gue nulis buku ini sebelum bulan Agustus. Jadi, gue nggak tahu apa yang namanya daftar pustaka. Maksudnya gue tahu sih daftar pustaka itu apa. Cuma cara nulisnya, bagaimana cara menyusun daftar pustaka, itu gue belum tahu. Dan di naskah untuk para pelajar seumur hidup ini belum ada yang namanya catatan kaki. Karena lagi-lagi gue nggak tahu bagaimana cara membuat catatan kaki pada masa itu ya. Catatan kaki itu bisa kita sebut juga footnote lah. Kalau misalkan lu agak asing dengan catatan kaki, sebut aja footnote. Bahkan waktu pertama kali gue ngajuin naskah ini ke penerbit, gue tuh nggak ngebayangin kalau buku ini bakal masuk ke buku referensi. Ya, jadi gue nggak pakai daftar pustaka tuh. Nah, pas lagi dipilah-pilah gitu, lagi diperiksa sama editornya, ternyata buku ini termasuk buku referensi. Yang dimana kalau buku referensi itu harus ada daftar pustakanya atau minimal footnote lah. Jadi pas itu gue ngebut dah tuh bikin daftar pustakanya, nyari-nyari sumber lagi di mana gitu. Akhirnya jadilah daftar pustaka yang seperti ini, yang apa adanya. Walaupun jujur aja ini bukan contoh buku referensi yang baik. Silakan teman-teman nyari buku referensi yang untuk buat dijadiin contoh gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau nulis tentang buku referensi, silakan cari buku-buku lain yang kira-kiranya bagus, yang patut dijadiin contoh yang baik untuk membuat buku referensi. Begitu juga teman-teman yang membuat buku tentang biografi atau tentang perjalanan atau yang lain-lain lah. Jadi kalau mau lihat contoh bagaimana cara bikin daftar pustaka atau footnote atau catatan kaki, silakan dicari di buku-buku, contoh-contoh buku lain gitu. Atau teman-teman bisa sekarang melihat di YouTube atau Google. Nah, kan kita udah punya internet ya. Insya Allah kita semua sekarang udah punya internet. Jadi rajin-rajinlah belajar dari mana aja ya, termasuk di internet. Tapi harus yang terpercaya. Terus, saya mau singgung sedikit lagi tentang outline. Outline yang tadi saya udah bilang, outline buku fiksi dan buku non-fiksi itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Dan sekali lagi, outline itu setahu saya tidak ada tulisan bakunya. Jadi harus begini, harus gitu, nggak. Jadi terserah lu mau kayak gimana bentuknya, ataukah mau bikin kayak daftar isi, nggak masalah. Asal lu ngerti, outline itu bagaikan jalur. Misalkan lu mau buat jalan nih, lu kan harus ada bayangan dulu nih. Dari titik A ke titik B, gini jalurnya, terbelok-beloknya kemana aja, atau zigzag, ada atau apa, ada jembatan apa enggak. Nah, sebelum jalanan itu dibuat, lu kan harus sudah tahu dulu nih, kira-kira perkiraan dari titik A ke titik B dan rintangannya apa aja tuh yang mau dibikin jalan kan. Nah, itu adalah ibarat tentang outline. Outline yang seperti itulah. Untuk memudahkan lu untuk menulis aja. Habis nulis outline, silakan tulis naskahnya. Tulis naskahnya nih. Untuk bagaimana cara membuat naskah yang baik, tulisan yang baik, lagi-lagi lu harus belajar dari buku lain. Dan sekali lagi gue tekanin, kalau lu mau bikin buku non-fiksi, harus ada ilmunya bro. Jadi, setidaknya lu ngerti lah apa yang mau lu tulis gitu. Nggak ngasal. Karena kalau buku non-fiksi ini, kalau lu salah aja ngajarnya, misal di matematika kan, kalau di matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan lu nulis nih, lu nggak tahu matematika misalkan gitu, lu nulis 1 tambah 1 sama dengan 3 misalkan gitu. Nah, itu bisa kena sanksi. Makanya hati-hati. Kalau mau nulis buku non-fiksi, harus tahu ilmunya dulu. Misalkan lu mau nulis buku tentang pendidikan. Nah, pendidikan di sektor mananya? Misalkan di sektor pembangunan, sekolah formal misalkan. Lu harus tahu dulu data-datanya, kumpulin dulu. Terus lu kalau perlu wawancara dulu. Lu harus terjun ke lapangan dulu kalau perlu. Dan seperti itu. Jadi lu harus ada bukti yang kuat kalau tulisan lu ini benar dan patut dijadikan bahan pembelajaran gitu bro. Tentu saja
apa yang gue bagiin saat ini masih kurang ya, masih banyak kekurangan. Jadi untuk menyempurnakan apa yang sudah saya bagikan ini, silakan teman-teman nyari di tempat lain yang mungkin lebih bisa menyempurnakan apa yang saya sudah bagikan ini. Misalkan lewat YouTube atau lewat Google. Sekarang udah banyak kok penulis-penulis, apalagi penulis terkenal yang udah mau membagikan ilmunya tentang menulis. Jadi teman-teman silakan belajar juga dari sana. Untuk bagaimana cara ngasih naskah buku non-fiksi ke penerbit, itu kurang lebih nggak jauh beda sama buku fiksi ya, yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Jadi kalau buku non-fiksi itu nggak harus diterbitin di penerbit mayor, nggak harus. Penerbit minor atau penerbit independen juga banyak kok yang mau menerima buku-buku non-fiksi. Jadi buat teman-teman yang baru aja pengen nulis buku non-fiksi, gue saranin sekali lagi, silakan ke penerbit yang independen dulu atau penerbit minor, karena itu lebih mudah jebolnya dalam tanda kutip ya, lebih mudah di ACC lah. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun lu penerbit pemula, lu nggak bisa nerbitin buku di penerbit mayor, belum tentu juga. Jadi silakan aja teman-teman mau di penerbit mana nerbitin bukunya, apakah di penerbit minor atau independen ataukah di penerbit mayor. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue bagikan pada kesempatan kali ini, yaitu cara membuat buku non-fiksi. Mudah-mudahan dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman makin termotivasi lagi, makin pengen nulis lagi tentang buku non-fiksi. Terima kasih udah menonton. Salam penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.